Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Rumah Rafif. Di video kali ini kita masih di serial CSS dan juga HTML. Nah, di video kali ini kita membahas tentang bagaimana cara kita bisa memberikan styling pada list, tabel, dan juga form dengan menggunakan CSS. Nah, mari kita mulai. Pertama, kita buka terlebih dahulu Visual Studio Code kita. Kita ketik langsung saja dengan pilihan New File. Kemudian langsung kita save saja, save as. Kita arahkan di tempat kita biasa menyimpan file HTML kita. Kemudian kita tuliskan misalnya dengan menggunakan styling list.html ya. Misalnya kita tulis dengan menggunakan nama styling list.html. Kita langsung save ya. Kemudian kita buka langsung saja di bagian Open File. Kemudian kita pilih file kita tadi, styling list ya. Kemudian klik kanan, Open with Google Chrome. Oke, langsung terbuka di bagian kanan ya, di bagian Google Chrome kita. Ini kita close, kita ketik dulu ya, doctype HTML ya. Kemudian HTML-nya kita tulis. Kemudian langsung kita pilih head-nya. Kita ketikkan di sini title-nya, kita ketikkan judulnya misalnya dengan menggunakan nama webinar waspada COVID ya. Kita pilih di sini biar agak turun. Oke, tema kita kali ini kebanyakan adalah tentang COVID ya teman-teman. Oke, langsung kita ketikkan di bodinya. Ini kita coba refresh. Webinar waspada COVID sudah, langsung kita ketik di sini dengan menggunakan pertama kita ketikkan dulu H1-nya, heading satunya dengan tulisan webinar waspada COVID. Oke ya, webinar waspada COVID kita masukkan di H1. Kemudian kita tuliskan di sini ya dengan tulisan kami menghadirkan beberapa webinar yang terkait dengan waspada COVID ya, misalnya seperti ini. Kemudian tambahin misalnya gratis untuk semua ya, ketik titik ya, titik. Kemudian ketik lagi misalnya di sini untuk menambah tulisan, pastikan kamu ikut mendaftar. Biar tahu ya. Oke ya. Terus kita sudah memberikan tulisan, kami menghadirkan beberapa webinar yang terkait dengan waspada COVID. Gratis untuk semua. Pastikan kamu ikut mendaftar biar tahu. Refresh ya, sudah tertulis ya di bagian kanan bagian Google Chrome. Kemudian kita tuliskan di sini misalnya ya, kita tuliskan di sini UL ya, unordered list. Kita tuliskan beberapa judul yang mau kita angkat di webinar. Misalnya kita tuliskan menjaga kesehatan mata di masa pandemi. Tuh, tulis lagi di bawahnya, misalnya kita tuliskan ending the pandemic COVID-19 effort and challenges. Misalnya seperti itu. Tambahkan satu lagi lah. Satu lagi kita tuliskan peningkatan imunitas untuk lawan COVID ya. Kemudian kita coba refresh. Oke ya, listnya sudah tertulis. Nah, kemudian kita lanjutkan di bawahnya ya. Kita kan tadi sudah menuliskan UL ya tadi ya. UL sudah, H1 sudah, P sudah, UL sudah. Kita coba masukkan tabel, teman-teman. Tabel. Kemudian kita tuliskan di sini TR ya. Kemudian di TR ini sebenarnya bisa kita kasih kelas ya, teman-teman ya. Kelas ini nantinya untuk menyimpan styling kita di CSS ya. Misalnya kita tuliskan dengan head. Kemudian lanjut ya. TR sudah TH ya. Biasanya kalau TR
itu bisa diikuti dengan yang namanya TH ya. TH bisa juga diikuti dengan yang namanya TD ya. Tapi kalau atas biasanya disimpan dengan menggunakan TH ya. Kita tulis TH dulu. Kemudian kita pilihkan beberapa tulisan di sini. Misalnya kita tulis Zoom ya. Kemudian yang kedua adalah Google Meet ya. Ini terkait dengan webinarnya ya. Jadi kita mau siarkan di mana saja itu Zoom, Google Meet, kemudian misalnya di YouTube, live YouTube. Oke, kita coba refresh dulu. Zoom, Google Meet, live YouTube. Kok bentuknya seperti ini? Tidak apa-apa. Nanti kita styling ya dengan menggunakan CSS. Oke, sudah. Kemudian kita tuliskan di sini TR lagi. Kita tuliskan TD, TH ya, misalnya kita tuliskan TH di sini. Kemudian kita tuliskan yang pertama tadi, menjaga kesehatan di masa pandemi. Kita tuliskan di sini. Oke, kemudian di sini kita tuliskan lagi TD misalnya. Kita tuliskan dengan link ya, misalnya seperti ini. Kita ngasal dulu aja ya, kan cuma sebagai contoh ya. Link. Oke. Misalnya ini link Zoom. Nah, kemudian kita tambah. Waduh, sebentar. Cancel dulu. Link Zoom ya. Kita lagi masih masukkan dengan link Google Meet ya. Kemudian lagi sini lagi kita masukkan dengan link YouTube. Oke, coba kita refresh. Oke, jadi agak ke kanan ya. Zoom, Google Meet, live YouTube. Jadi ceritanya nanti kita isikan judul-judulnya di sini ya. Judul dari webinarnya, kemudian peserta bisa langsung klik misalnya link Zoom, link Google Meet, ataupun link YouTube ya. Ini kita sudah buat satu baris, kita pilihkan lagi di sini. Ya, kemudian kita kopikan saja dari sini. Di sini kan sudah ada ya. Kita kopikan saja dari sini. Kita masukkan di bagian sini. Oke, coba kita refresh. Oke, ending the pandemic COVID, effort and challenges ya. Sudah masuk di bagian bawahnya. Kita masukkan lagi di sini. Nah, jadi sesuai ini ya, jumlahnya 3, ini baru 2, tambah 1 lagi. Peningkatan imunitas untuk lawan COVID. Ya, kita kopikan di sini. Oke, kita coba refresh lagi. Ya, peningkatan imunitas untuk lawan COVID. Sudah sampai tabel ya. Coba sekarang kita masukkan lagi. Kita sudah sampai tabel. Oke, sebenarnya kita juga bisa masukkan lagi yang namanya form ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah bahas form. Kita masukkan form di sini. Ya, kita masukkan form. Ini bisa kita masukkan parameter ya. Misalnya actionnya apa. Kemudian metodenya apa ya. Kita misalnya bisa masukkan post metodenya. Kemudian kita ketikkan di sini dengan menggunakan tag yang namanya feed sheet ya. Ini untuk menyimpan field-field yang kita sediakan di form kita. Kemudian masukkan lagi legend ya. Bukan Mobile Legend ya teman-teman. Ini legend itu salah satu tag yang disediakan juga oleh si form. Legend misalnya kita masukkan dengan menggunakan daftarkan dirimu ya. Coba kita refresh dulu. Oke, jadi di sini nanti pertama dia akan menyimpan jenis webinar yang dimiliki. Kemudian di sini dia menyimpan link-link ya. Link yang menuju ke tiap-tiap fasilitas dari webinarnya, bisa Zoom, Google Meet, atau live YouTube. Kemudian di bawahnya ini kita isikan dengan form sehingga kita bisa isi ya. Kita bisa isi. Kita ketikkan di sini misalnya legend tadi sudah ya. Kemudian kita ketikkan saja di sini misalnya dengan P ya. Paragraf ya, paragraf. Kemudian kita ketikkan label ya. Label ini untuk menyimpan namanya ya. Misalnya kita tuliskan kelas. Kita tuliskan di sini misalnya title for, lagi misalnya untuk nama ya. Ini jadi akan menyimpan label untuk nama kamu ya, nama kamu ya. Kemudian kita ketikkan lagi di sini label sudah.
kita masukkan input type text, ya, input type text. Kemudian kita masukkan misalnya teks, ya. Kemudian kita masukkan di bawahnya misalnya, oke, nama kamu, nama, ya. Kemudian kita masukkan lagi di bawahnya, misalnya kita masukkan dengan menggunakan email, ya. Setelah nama sudah, lanjut kita masukkan dengan email. Kopikan saja dari sini, ya. Kita blok, copy, ya. Masukkan di bawahnya. Kita ganti nama kamu yang di bagian bawah dengan email kamu, ya. Oke, nama kamu, email kamu, ya. Sudah dua, ya, field yang kita tambahkan, ya. Nama kamu sudah. Kemudian yang di bawahnya adalah email kamu. Lanjut. Maaf. Lanjut kita masukkan di sini lagi, misalnya adalah P lagi. Kita masukkan dengan pilihan, ya. Kita pilihan, pertama kita masukkan label lagi. Kelasnya dimasukkan, ya. Title, ya. Jangan khawatir teman-teman, nanti linknya yang full dari ini, ya, dari file HTML ini akan saya sertakan di bagian deskripsi, ya. Kita tuliskan dulu, misalnya adalah label, kelas, title. Kita masukkan adalah pilihan, misalnya link webinar. Oke, coba kita refresh dulu. Pilihan link webinar, ya. Kemudian kita masukkan di sini, ya, misalnya adalah select. Kemudian kita masukkan name, ya, location misalnya. Kemudian kita masukkan pilihan-pilihan yang disediakan, option. Jadi linknya akan ada pilihan Zoom, ya. Kemudian yang kedua adalah pilihannya adalah si Google Meet. Oke, kemudian yang ketiga pilihannya adalah live YouTube, ya, live YouTube. Kita coba refresh dulu, ya, pilihan link webinar, apakah Zoom, Google Meet, ataukah live YouTube. Oke, field sheet ini sampai ke bagian sini. Kemudian misalnya kita tambahkan salah satu tombol, ya. Kita sudah sediakan di sini, misalnya kita masukkan sebuah tombol. Coba kita masukkan dengan pertama div dulu, ya. Div, kemudian kita kasihkan kelas, submit, ya. Kemudian di sini kita masukkan input type, oke. Type submit, name-nya adalah type submit, name-nya misalnya kita masukkan saja dengan submit. Oke. Value, ya, value-nya ini adalah nama, ya, nanti akan keluar di bagian tombolnya itu. Nah, nama dari si tombol itu apa? Akan tampil seperti apa? Kita masukkan misalnya daftarkan, ya, maka dia akan muncul tombol dengan tulisan daftarkan, ya, seperti ini. Daftarkan diri kamu, nama, email, ya, kemudian pilihan link, ya, dan kemudian akan diikuti dengan tombol submit yang berupa tulisan daftarkan. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, isinya masih tampilan datar, ya, jadi belum ada style ataupun CSS yang menambahi styling daripada HTML ini. Nah, kita coba masukkan dulu dengan styling. Caranya bagaimana? Kita scroll ke atas. Scroll. Kita masukkan di sini, ya. Di bagian head-nya. Kita masukkan style, ya. Kemudian type-nya, type text atau CSS. Kemudian kita masukkan lagi misalnya di sini. Misalnya kita masukkan dengan body misalnya, ya. Bodinya seperti apa? Font family. Kita masukkan dengan font family dulu. Pilih yang ada di sini saja, ya. Cuma buat contoh, kita masukkan salah satu di sini. Kita pilih yang nomor 3 misalnya. Refresh. Oke, dia lebih besar, ya. Coba kita ganti yang stylenya ini saja. Coba. Besar sekali. Oke, yang tadi aja, ya. Yang seperti ini. Oke.
Font family sudah, kemudian kita pilihkan dengan masukkan font size-nya. Misalnya masukkan 90% ya. Selain dengan PX, kita juga bisa masukkan dengan 90% ataupun berapa persen ya. Nah, ini akan menjadi lebih kecil karena kita milihnya dengan 90% ya. 90% dari default-nya ya. Kemudian kita masukkan color-nya ya, warnanya akan seperti apa. Nah, misalnya kita masukkan ini saja warna yang lebih muda ya, nggak begitu tua sekali, kita masukkan seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan background color-nya ya. Jadi nanti di bagian putih ini akan berganti dengan background color-nya. Misalnya kita masukkan dengan berapa ya? F8, F8, F8. Coba kita refresh. Oke, jadi agak keabu-abuan ya. Lanjut, kita sudah body sudah. Kemudian kita pilihkan LI ya. LI. Listnya ini ya, kalau kita lihat di sini listnya kan bentuknya hitam aja ya, bulat hitam ya, bulat hitam 3 ya. Kita sudah masukkan LI-nya berjumlah 3. Nah, misalnya kita masukkan dengan stylenya lebih dengan pilihan misalnya list style image ya, list style image. Nah, si CSS ini menyediakan juga di mana kita bisa masukkan URL misalnya. Kita punya gambar dan kita bisa masukkan di sini ya, tanpa kita perlu menyimpannya. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan salah satu link ya, berisikan gambar dari sebuah ikon ya, bentuknya seperti ini, bulat, kemudian tengahnya kosong ya. Tadi kan masih seperti ini ya, bulatan hitam ya. Kita coba refresh. Nah, dia berganti teman-teman ya, menjadi bulatan merah, kemudian tengahnya kosong ya. Kemudian kita masukkan lagi LI-nya seperti itu, kita masukkan misalnya dengan line height. Line height kita masukkan berapa? Misalnya 1,6 em. Kita coba refresh. Oke, menjadi lebih tinggi ya. Line height teman-teman. Ya, ingat kemarin kita sudah membahas line height ya. Jadi tinggi dari suatu karakter ya, tinggi dari suatu karakter. Kemudian kita masukkan misalnya tabelnya kita beri style di sini ya, tabelnya kita beri style. Kemudian kita kasihkan border spacing ya, border spacingnya kita pilihkan 0px misalnya. Oke, kita refresh. Oke, dia akan menghilangkan spasi di bordernya. Oke, sudah ya. Kemudian kita kasihkan styling DTH dan juga di TD ya. Kita masukkan misalnya dengan padding, kemudian kita masukkan 5px dari atas 5px ya, dari atas 5px, kemudian dari kanan 30px, kemudian dari bawah 5px, kemudian dari kiri 10px. Coba refresh dulu. Oke, jadi lebih besar ya, jadi lebih longgar ya. Kemudian kita masukkan tadi sudah TH dan juga TD, lanjut kita masukkan masih dengan border spacing, masukkan 0 lagi ya, biar tidak ada jeda ya. Kemudian kita masukkan dengan font size ya, biar ukurannya sama dengan style kita di body ya. Jadi dia akan punya font size-nya 90%. Oke ya, 90%. Oke, sudah seperti itu. Kemudian kita kasih margin lagi saja, margin 0px. Press, oke ya, TH dan TD sudah. Kemudian kita masukkan lagi misalnya dengan text align ya. Kita lihat di sini dia menuju ke tengah ya. Kita biarkan dia menuju ke kiri, left saja ya. Semoga ke kiri ya, dia sudah ke kiri, rata ke kiri. Kemudian kita masukkan background ya, background color ya, background color ya. Background colornya kita masukkan misalnya kita masukkan dengan E0, E9, F0. Kita coba refresh. Oke, backgroundnya menjadi kebiru-biruan ya teman-teman ya. Background colornya menjadi kebiru-biruan. Kita masukkan lagi misalnya stylenya dengan menggunakan pilihan border top ya. Jadi dia akan punya garis di atasnya tiap-tiap kolomnya. Border top kita masukkan 1px misalnya solid. Kemudian kita masukkan F1, F8, FE ya. Kita coba refresh.
Oke, dia akan punya garis putih ya. Garis putih dengan tidak ada jeda ya. Kita bandingkan misalnya kita border spacing ini kita hilangkan. Kita coba. Oke ya, sama yang tabel kelihatannya ya, buat dia menjadi ada garisnya. Nah, kalau border spacingnya kita hilangkan ya, dia akan menjadikan tiap-tiap kolomnya itu punya jeda ya. Jadi punya margin di tiap-tiap kolomnya. Nah, ini bisa kita atasi dengan menggunakan ini, border spacing ya. Kita coba refresh. Oke, sekalian di sini saja. Nah, untuk mengantisipasi ya, kita lakukan dengan menggunakan border spacing ya. Border spacing sudah kita masukkan, kita juga sudah masukkan border top, kita masukkan lagi dengan border bottom ya. Kita masukkan border bottom juga, kita masukkan dengan menggunakan 1px solid. Kita masukkan di sini CBD misalnya 2D8 ya. Seperti ini misalnya refresh. Nah, dia seperti kayak ada apa ya, lekuan gitu ya, teman-teman ya. Jadi border bottomnya sudah kita kasih, border topnya sudah kita kasih ya, background colornya sudah kita kasih. Kita tambahkan lagi misalnya dengan border right ya, garis di sebelah kanan. Dengan apa? 1px solid misalnya. Kemudian kita masukkan dengan CBD 2D8 ya. Coba kita refresh. Oke, jadi dia ada garis ya di sebelah kanannya. TH dan juga TD sudah. Sekarang kita berikan style ya teman-teman di bagian head-nya. TR, head, TD. Misalnya seperti ini, TR, head, TD. Oh, head-nya tadi bukan TD ya. Kita ganti dengan TH. Oke, kemudian kita ketikkan di sini misalnya colornya. Dia sebelumnya adalah berwarna hitam ya, colornya ya. Kita ganti dengan warna putih. Oh, sorry. 1, 2, 3. Refresh. Oke, dia jadi berwarna putih ya. Oke, warna putih sudah. Kasihan kalau warna putih teman-teman, kita berikan background color sehingga dia bisa lebih kelihatan ya. Kita berikan warna 9 misalnya 0 B4 D6 misalnya seperti itu. Jadi refresh. Nah, warnanya jadi lebih kelihatan ya. Di Zoom, Google Meet, Live YouTube sudah kelihatan warnanya. Oke, lanjut kita berikan style di head-nya. Kita masukkan dengan menggunakan TH sudah. Border bottom ya, misalnya border bottom. Border bottom kita masukkan 2px misalnya, solid, crash, 547, CA0 misalnya. Kita coba refresh. Oke, dia menjadi warna biru di bagian bawah dengan warna yang lebih mencolok ya. Kita kasihkan border right sekalian ya, border right. Kita ketikkan 1px solid, crash 749 ya, kemudian ABE ya untuk warna yang beda. Kita coba refresh lagi. Oke, jadi birunya beda ya, di sini birunya sudah. Kemudian kita berikan lagi sekalian ya di atasnya border top. Border top 1px solid ya. Kemudian kita berikan warnanya 90 misalnya B46 D6 ya. Kita coba kemana ini D46 berarti yang warnanya di backgroundnya 90 B46 D6. Coba kita refresh. Sebentar. 90. Kita ulangi ya. 90 B46 DB. B46 D6 ya. Coba kita refresh dulu teman-teman. Tidak berhasil ya, ganti warnanya 9B46 ya. B4 oh 6 nya tidak ikut. Oke, seperti ini 6 digit ya teman-teman ya.
Border top kita sudah berikan warnanya, kemudian kita berikan ya biar teks align-nya ke tengah ya. Jadi tidak ikut seperti yang lain. Center ya, kita refresh ya, dia menjadi lebih ke tengah. Kemudian kita berikan shadow ya, jadi kelihatan nanti bahwa ini adalah sebagai head-nya. Misalnya kita berikan shadow di sini ya, 1px, 1px, kemudian kita kasihkan warnanya 1, 2, 3. Coba dulu kita refresh. Oke ya, jadi kelihatan dia punya shadow ya, punya shadow. Udah, kemudian kita berikan spasi di tiap karakternya. Misalnya seperti ini. Kita coba refresh lagi ya, jadi dia punya spasi ya, dia punya spasi di antara karakternya. Ya, kemudian kita masukkan dengan TD lagi misalnya di sini. Jadi khusus TD di sini ya. Kita masukkan dengan text shadow. Shadow 1px lagi, 1px lagi, 1px lagi, kemudian kita masukkan 2, 3. Coba refresh. Oke, jadi di teksnya dia punya shadow ya. Kemudian kita masukkan lagi di sini ya, kita sudah berikan linknya ya, kita sudah berikan linknya, kemudian kita masukkan jadi biar nanti ketika kita lihat di sini ya, di bagian atas sebelah kiri dan juga di bagian atas sebelah kanan ini kan bentuknya derajatnya 90 derajat ya teman-teman ya. Kita coba biarkan dia agak melengkung ya, dia agak melengkung biar kelihatan ya. Kita berikan dia agak melengkung. Caranya bagaimana? Kita bisa dengan menggunakan tr head ya, tr dengan kelas head, di mana th yang kita pilih adalah yang first ya, first child ya, first child. th first child. Oh ini satu ini harusnya satu saja. Oke, kemudian kita berikan dia agak melengkung ya. WebKit ya, dengan menggunakan WebKit. Border top left radius. Misalnya kita masukkan 5px. Kita coba refresh. Ya, dia melengkung ya teman-teman ya, dia melengkung. Nah, kita masukkan lagi yang lain misalnya karena bisa jadi ketika kita setting satu di Chrome ya, bisa jadi dia tidak berjalan di browser yang lain. Kita masukkan lagi mouse, border, radius, top left. Masukkan lagi dengan 5 pixel. Oke, kemudian masukkan lagi satu lagi, border, top right, radius 5px lagi. Oke ya, lanjut. Tadi kan sebelah kiri ya, kita sudah berikan. Bentar, ini kok ikut-ikutan dia. Kok ikut-ikutan ya. Kita hilangkan saja top left radius. Oke ya, dia sudah hilang. Kita copy di sini ya, di copy, Ctrl C. Kemudian kita masukkan di sini first child ya tadi ya. Kita berikan tadi di sini dengan last child ya. Kemudian yang bagian left kita kasihkan dengan right ya. Ini top left kita ganti dengan top right. Di sini top left kita ganti dengan top right juga. Kita coba refresh. Oke, dia sudah melengkung ya. Bagian kiri melengkung, bagian kanan juga melengkung. Oke, kita sudah masukkan yang head. Lanjut kita masukkan untuk yang si legend-nya. Field set maksud saya. Field set. Kita masukkan di sini dengan menggunakan lebar dulu. Kita atur. Misalnya kita masukkan dengan 310 pixel. Oke, dia mengecil ya. 310 pixel sudah. Kemudian kita berikan margin ya. Biar tidak terlalu mepet ke atas ya. Misalnya kita masukkan 10 pixel. Oke, dia turun ya. Dia turun ke bawah. Oke ya. Bentar, yang ini kita naikkan saja ya di sini ya. Webinarnya yang bagian H1 kita naikkan. Biar cukup layar kita teman-teman.
H1 margin top kita naikkan. Margin top kosong saja. Oke, sudah naik ya. Webinar waspada COVID fit set ya. Kemudian margin top sudah. Kemudian kita kasihkan border ya. Border top, border saja 1 px solid ya. Kemudian kita berikan warnanya ya. D6, D6, D6. Kita coba refresh. Oke, dia yang melingkupi dari field set-nya ini dia berwarna D6, D6, dan juga D6 ya. Kemudian kita kasihkan background color-nya. Background color kita kasihkan warna putih saja. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba refresh lagi. Ya, dia jadi warna putih ya. Field set-nya sudah menjadi warna putih ya. Kemudian kita masukkan lagi satu misalnya line height-nya. Line height 1,6 ya, misalnya 1,6. Kita coba refresh lagi, ya dia agak melebar ya teman-teman ya. Set sudah, kita masukkan lagi di sini legend. Legend kita masukkan dengan menggunakan color-nya kita ubah saja ya, biar kelihatan ya. Color-nya kita masukkan dengan warna ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba refresh lagi. Refresh ya, daftarkan dirimu. Oke, legend sudah. Kemudian kita masukkan dengan menggunakan input. Ya, cara kita memberikan style pada input itu bisa seperti ini ya. Input ya, kemudian kita pilihkan type-nya apa ya. Type-nya misalnya kita akan mengatur yang namanya type-nya text ya. Sudah, kemudian kita berikan style di sini. Misalnya untuk type-nya yang teks, kita berikan lebar jumlah 120 pixel. Kita coba refresh dulu. Oke, dia mengecil ya. 120 pixel. Kemudian kita kasihkan border ya. Kita kasih border 1 pixel solid. Kita masukkan dengan ini misalnya. D6, D6, D6 ya. Oke, kita coba refresh lagi. Ya, dia warnanya menjadi lebih muda ya dari yang sebelumnya. Kemudian kita berikan padding teman-teman. Padding ya, kita masukkan 2 pixel saja, tidak usah terlalu besar ya. Padding sudah, kemudian kita kasihkan dengan outline ya. Outline-nya kita masukkan dengan menggunakan none. Ya, biar mereset ya teman-teman ya. Itu sudah, kemudian kita masukkan lagi misalnya dengan menggunakan input type lagi ya. Input type masih di tab-nya yang text. Kita masukkan beberapa pilihan ya, misalnya dengan menggunakan fokus ya. Kemudian kita masukkan lagi ya. Tadi kan fokus ya. Jadi ada pilihan fokus, hover, dan aktif ya. Kita cukup yang ini saja, fokus dan juga hover. Fokus dan juga hover. Jadi nanti misalnya tipe teksnya ini ketika kita klik di sini dia akan berganti warna ya. Misalnya kita masukkan dengan menggunakan background color-nya dia berubah ya. Kita masukkan dengan menggunakan warna D0 ya. E2FO, E2F0. Kita coba refresh dulu. Oke. Jadi ketika dia di atas ini dia akan berganti warna ya. Ya, dia akan berganti warna. Kemudian kita kasihkan border ya. Border di sini kita masukkan dengan 1, 2, 3. Kita coba refresh. Oke ya, jadi bordernya juga berganti ketika kursornya berada dalam area teks tersebut. Kemudian kita masukkan lagi misalnya untuk tipenya yang teks sudah ya, kita masukkan untuk tipenya yang submit ya, yang ini ya, yang daftarkan ini. Kita masukkan input lagi. Kemudian kita pilih di sini ya. Tipe ya, tipe submit. Bentar, nulisnya keliru ini. Tipe ya,
submit. Oke, tipe submit kita masukkan lagi stylenya seperti ini. PX solid ya. Kemudian kita masukkan dengan warna seperti ini misalnya. 6633. Kita coba dulu ya. Kita refresh. Oke, bordernya menjadi berwarna seperti itu ya. Kemudian sudah bordernya. Kemudian kita gantikan juga background colornya. Kita pilihkan dengan menggunakan warna 00 ya. 9966. Kita coba refresh. Oke, warnanya menjadi hijau ya. Kita menjadi hijau. Tidak kelihatan tulisannya, kita ganti warnanya menjadi putih. 3456. Coba refresh. Ya, warnanya jadi putih ya. Kemudian kita masukkan lagi, jadi biar dia itu kelihatannya lebih ya, lebih mencolok ya. Kita masukkan misalnya dengan menggunakan border radius ya. Kita masukkan 5 pixel. Kita coba refresh. Ya, dia agak bagian sudutnya dia menjadi agak melingkar ya. Jadi tidak 90 derajat ya. Jadi bordernya berbeda ya. Kemudian kita berikan padding 5px ya. Lanjut lagi misalnya di bawahnya kita berikan margin dari atas ya, biar dia punya jeda dari atasnya ya. Margin top misalnya kita masukkan dengan 10px ya, cukup misalnya 10px. Refresh ya, dia agak ke bawah ya. Kemudian kita sudah tadi ya, lanjutnya kita berikan di sini ya. Di sini kita tadi sudah memberikan dengan nama label dengan tipenya adalah title ya. Kita berikan label di sini title. Kemudian kita pilihkan floatnya ya. Dia akan sisinya akan ke kiri ya. Kemudian width-nya 160 pixel misalnya. Kemudian kita clear ya, left. Coba dulu. Nah, harusnya kalau misalnya berhasil ini akan menjadi rata ya. Menjadi rata. Oke, jadi seperti ini. Jadi sebelumnya tadi kan mepet ke bagian yang sini ya, tapi ketika kita sudah berikan kelas di titelnya itu style, maka dia akan rata sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, tadi teman-teman, seperti yang teman-teman lihat dari yang sebelumnya tadi, dia cuma hitam dan putih saja, kita berikan beberapa style yang mendukung biar dia kelihatan lebih menarik ya. Nah, nanti bisa dikembangkan lagi, misalnya linknya kita ganti dengan warna yang lain, kemudian bagian tombolnya kita berikan warna yang lain, itu bisa saja sesuai dengan keinginan kita. Nah, linknya ya, link dari filenya ini akan saya sertakan di bagian deskripsi untuk bisa kita jadikan bahan belajar bersama-sama. Itu saja pengenalan tentang bagaimana cara kita bisa memberikan styling pada list, tabel, dan juga form. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.